Selamat malam, perkenalkan saya Wahyu Indra Permata yang NIM MPM 2212300062. Hari ini akan mempresentasikan asesmen tengah semester untuk mata kuliah Sistem Logistik dengan tugas membuat ringkasan artikel dengan judul Importance of Logistic Service Quality in Customer Satisfaction and Empirical Study. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Agus Purnomo MT. Dari tugas ini kita akan menjelaskan tentang abstrak, introduction, literature review, metodologi, result, dan conclusion-nya. Baik, kita mulai saja. Abstrak untuk jurnal ini adalah makalah ini mengeksplorasi peran penting layanan logistik dalam memenuhi harapan pelanggan dan mempertahankan daya saingnya di pasar. Yang kedua, studi empiris ini untuk mengukur faktor-faktor kualitas layanan logistik, yaitu kualitas personel, kondisi pesanan, ketepatan waktu, penanganan perbedaan pesanan, dan berbagai informasi operasional dalam layanan logistik. Metode jurnal ini menggunakan analisis CFA atau Confirmatory Factor Analysis dan SEM, Structural Equation in Modeling. Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki efek berbagi informasi operasional terhadap kepuasan pelanggan dalam kerangka logistik service quality. Introduction. Artikel ini menekankan meningkatnya signifikansi layanan logistik dalam memperoleh keunggulan kompetitif pasar. Meningkatnya signifikansi layanan logistik dalam memperoleh keunggulan kompetitif pasar, terutama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam layanan logistik menggunakan pendekatan kualitas layanan. Literature review. Pertama, membahas pendekatan SERQUAL atau Service Quality dan evolusinya dalam LSQ. Menyoroti 5 dimensinya, tenable, responsive, empathy, reliability, dan assurance. Menurut Parasuraman tahun 1985. Surveyco adalah pendekatan untuk melihat kesenjangan antara persepsi pelanggan dan layanan pelanggan. Menurut Parasuraman tahun 1985. Menurut Menzer tahun 1989, kualitas layanan logistik terdiri dari 2 elemen, yaitu pelayanan pelanggan, pemasaran, dan pelayanan distribusi fisik. Menurut Menzer tahun 1999 memperluas dimensi ini dan 5 dimensi SERQUAL yang ada Parasuraman sebelumnya di atas menjadi 9 konstruk LSQ. Pertama, kualitas kontak personal, kuantitas rilis pesanan, kualitas informasi, prosedur pesanan, akurasi pesanan, kondisi pesanan, kualitas pesanan, penanganan perbedaan pesanan, dan ketepatan waktu. Dimensi-dimensi ini juga dikonfirmasi dalam penelitian oleh Menzer tahun 2001. Dibandingkan dengan literatur yang ada tentang LSQ, dapat dilihat bahwa berdasarkan model kualitas layanan yang dijabarkan oleh Parasuraman tahun 1995, kesenjangan antara expected service itu layanan yang diharapkan dan external communication to customer, komunikasi eksternal kepada customer, tidak diidentifikasi dalam model LSQ yang ada. Research model, hipotesis, dan metodologi. Studi ini menghipotesiskan bahwa faktor seperti personal contact quality, timeline, order condition, ordering disparity handling, dan operational information sharing berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Berbagai hipotesis diajukan untuk menguji hubungan ini, yaitu yang hipotesis yang sebelumnya. Data dikumpulkan melalui survei online dari mahasiswa di University of North Texas. Sebanyak 302 kuesioner yang dapat digunakan menggunakan pemodel persamaan struktural untuk menjelaskan hubungan antara kepuasan pelanggan dan faktor LSQ. Result. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kontak personal, ketepatan waktu, dan berbagi informasi operasional secara signifikan dan positif memprediksi kepuasan pelanggan. 2. Kondisi pesanan signifikan pada tingkat kepercayaan yang lebih rendah, sementara penanganan ketidaksesuaian pesanan bukan merupakan prediktor signifikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, hasil mendukung sebagian besar hubungan yang diproseskan, menunjukkan peran kritis berbagai informasi operasional dalam layanan logistik. Discussion. Penelitian ini mengonfirmasi hubungan signifikan antara ketepatan waktu, kondisi pesanan, kualitas kontak personal, berbagi informasi operasional, dan kepuasan pelanggan dalam layanan logistik. Kedua, menyoroti pentingnya berbagi informasi operasional dan efek mediasinya antara kualitas kontak personal dan kepuasan pelanggan. Ketiga, mengakui keterbatasan seperti sampai yang dibatasi pada mahasiswa bisnis dan menyarankan untuk memperluas penelitian ke depan
dari berbagai jenis industri dan konteks bisnis to bisnis. Conclusion, artikel ini memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam layanan logistik, menekankan peran logistik service quality atau LSQ dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang opini tentang penelitian ini atau artikel ini. Artikel ini memberikan pemahaman LSQ dan hubungannya dengan kepuasan pelanggan, mengidentifikasi poin untuk perbaikan dalam industri logistik, serta pentingnya mengintegrasikan teknologi dan komunikasi manusia dalam strategi layanan logistik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, keterbatasan sampel penelitian yang terbatas pada mahasiswa bisnis tidak sepenuhnya mempresentasikan persepsi pelanggan di berbagai sektor industri. Ketiga, penelitian ini berfokus pada persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan logistik. Sebaiknya juga bisa memperlihatkan hubungan antara LSQ dan loyalitas pelanggan, serta dapat dampak keuangan pada perusahaan dari peningkatan LSQ ini. Terakhir, penelitian ini lebih lanjut juga bisa melihat pengaruh faktor eksternal seperti kondisi pasar dan teknologi-teknologi baru yang muncul sering dengan perubahan zaman. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya untuk asesmen tengah semester untuk mata kuliah sistem logistik. Terima kasih.